Welcome to Berani Bahas Podcast by ideclare.id. Selamat menyimak, Tuhan memberkati. Malam ini kita ada acara yang spesial. Saya rasa Bro Ensis juga menunggu-nunggu untuk series dari IG Live yang kita ideclare akan adakan sebanyak 7 kali. Hari ini adalah hari yang pertama, akan dibuka oleh Bro Eliada sebagai narasumbernya. Kita akan membahas semuanya sama di dalam topik tentang problematik Kristen progresif. Nah, di sini juga ada giveaway. Teman-teman bisa nanti capture selama acara IG Live ini berlangsung dan diposting di story kalian, mention IG-nya Pastor Eliada dan ideclare, kemudian Lilin Kecil Com dan Omid Publishing House. Itu ya, jadi harus 4 itu. Nanti Mimin akan memilih secara random pemenangnya siapa. Oke, sebelum kita mulai IG Live ini, kita berdoa sama-sama. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam ini kami akan memulai, ya Tuhan, IG Live series yang membahas tentang problematika Kristen progresif. Kau berkati semuanya apa yang kami bicarakan adalah untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya, Tuhan, bahwa siapapun yang melihat melalui live pada malam hari ini maupun rekaman nanti, ya Tuhan, kami percaya Engkau bekerja dan memberkati mereka semua, ya Tuhan. Tutup buku semuanya, menserahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, thank you. Kemudian nanti juga ada acara Q&A. Teman-teman bisa bertanya lewat kolom answer ya yang ada di dalam IG Live itu, yang ada logo tanda tanyanya. Wah, ini sudah ada yang tanya nih, banyak nih. Waduh, luar biasa. Oke, dan bisa langsung di komen juga. Nanti kami akan menjawab. Nah, biasanya IG Live berlangsung selama 45 menit. Kita pada hari ini kita melihat situasi, kalau memang kondisinya masih diperlukan akan berjalan sampai 1 jam, maksimal 1,5 jam ya. Setelah itu kalau lebih dari itu nanti moderator dan narasumbernya bisa pingsan. Oke, kita batasi maksimal segitu. Oke, kita mulai ya. Sekarang sebelum mulai kita mesti kenal dulu nih siapa narasumber kita. Silahkan Bro Eliada bisa memperkenalkan diri. Monggo. Perkenalkan, saya Eliada Adi. Saya temannya Ko Iwan dari ideclare. Saya seorang youth pastor dari satu gereja Kristen Kemadau di Jogja. Nama komunitas kami atau pelayanan kami itu Fire Community. Hari-hari ini kesibukannya ya baca buku, basket, badminton, mengembalakan jiwa-jiwa, ya gitu-gitulah. Kurang lebih. Aduh, hidupnya ya rasanya damai, tenang gitu. Jadi dengan adanya isu Kristen progresif ini agak terganggu mungkin. Nah, rutinitas yang bikin damai. Butuh banyak olahraga biar pikiran sehat. Ya, oke. Nah, kita sebagai awalan nih, ini kan sesi pertama ya dari 7 sesi yang akan diadakan oleh ideclare. Mungkin Bro Eliada bisa memulai dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan Kristen progresif atau dalam bahasa Inggrisnya progressive Christianity? Silakan Bro Eliada. Disclaimer dulu ya. Di sini saya tidak berbicara sebagai seorang akademisi, tapi sebagai seorang praktisi, sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, saya bukan akademisi yang belajar di sekolah teologi yang dalam banget. Ya, saya belajar teologi, tapi saya nggak yang mengaku sebagai akademisi. Namun saya mempelajari pergerakan ini sejak lama sebenarnya. Saya nonton video, saya mengamati lah bagaimana sih anak-anak muda zaman sekarang itu berpikir, terutama yang terpapar dengan kekristenan progresif itu sendiri. Nah, kalau ditanya apa sih definisi dari Kristen progresif, saya minjem kalimat kutipan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan panutan saya juga, Pak Yakub Trihandoko. Di videonya beberapa lalu yang viral juga, dia berkata seperti ini. Jadi Kristen progresif sederhananya, memang Kristen progresif ini luas banget, tapi sederhananya adalah paham yang mengaku Kristen namun meragukan otoritas dan pandangan tradisional atau yang ortodoks ya.
Jadi kalau di Indonesia mungkin yang hari-hari ini lagi rame adalah yang bicara tentang dia ada seseorang hamba Tuhan yang meragukan otoritas Alkitab kayak gitu. Kita bicara yang rame di Indonesia dulu aja gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang Kristen progresif dan belajar tentang Kristen progresif itu luas banget. Kristen progresif itu luas banget. Kalau kita bicara di Barat terutama, itu sangat luas, bentuknya berbeda-beda. Masing-masing orang bisa mendeskripsikan dan mendefinisikan kekristenan itu masing-masing. Ya, dia mau gaya ibadahnya gimana, yang mau disembah siapa, gitu kan. Nah, tetapi salah satu kesamaannya adalah mereka sama-sama tidak meyakini Alkitab adalah firman Tuhan. Ada yang punya pandangan, misalnya penafsiran harus berkembang sesuai dengan zaman. Ada yang juga sesuai keinginan hatinya menafsirkan. Lalu ada juga yang melihat firman Tuhan seperti yang lagi rame itu kontradiktif satu sama lain gitu. Ada juga yang meyakini bahwa firman Tuhan atau Alkitab itu hanya tulisan buatan manusia. Ada yang meragukan dari sisi ilmiah, sisi historis, sisi moral dan sebagainya. Nah, jadi kalau ditanya Kristen progresif sebenarnya luas banget. Contoh-contohnya luas banget ya. Nah, bentuk ekstrimnya adalah setiap orang itu bisa bebas untuk menafsirkan Alkitab, bukan menafsirkan ya, tapi menilai Tuhan sesuai dengan keinginannya sendiri kayak gitu. Kurang lebih sih kayak gitu kok. Oke, keren. Jadi sebenarnya kalau dibilang Kristen progresif ini apakah bisa dimasukkan dalam kategori Kristen ya? Kalau menurut Bro Adi gimana? Ada pertanyaan yang menanyakan hal ini. Ya, saya rasa gini, kalau kita bicara soal Kristen, Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Kalau kita bicara Kristen adalah pengikut Kristus, ya kita perlu tanya dulu motivasinya, apakah mereka melakukan itu demi Kristus, untuk Kristus, karena Kristus, atau tidak, gitu kan. Lalu kan kita bicara soal menjadi seorang murid Kristus, pengikut Kristus, itu kan punya banyak, di Alkitab, itu kan punya banyak persyaratan dan hal-hal yang harus diikuti, yang harus dilakukan gitu ya. Ada kaidahnya ya. Ada kaidah tertentu gitu. Nggak bisa sembarangan bilang, oh mengecap dirinya sebagai seorang Kristen tetapi tidak mengikuti apa yang Kristus katakan, tidak mengikuti apa yang Kristus bawa, tidak mengikuti apa yang Kristus teladankan kayak gitu. Jadi ya memang hak semua orang menyebut dirinya Kristen gitu, tapi kalau kita bicara secara objektif, ya belum tentu mereka ini adalah seorang Kristen gitu. Perlu diragukan gitu. Ya. Oke. Keren, ini ada pertanyaan juga, kenapa bukan akademisi ya narsumnya? Dari 7 orang nanti, semuanya salah satunya ada yang dari akademisi, jadi teman-teman bisa ikut juga, ngikutin aja. Dan yang pasti kita semua narasumber yang nanti di dalam IG Live ini semuanya mempunyai landasan teologi dan juga semuanya sempat mencicipi yang namanya sekolah teologi. Jadi teman-teman harapannya bisa menikmati dan bisa mendapatkan sesuatu poin yang bisa membangun dan menguatkan keimanan kekristenan kita semua ya. Oke, kemudian ini tentang tadi kaidah ya, kalau kita bicara tentang kaidah ya. Apakah sebenarnya kita tuh sebagai manusia punya namanya kehendak bebas nih. Nah, apakah kita boleh menafsirkan dari Alkitab yang kita baca itu firman Tuhan dengan apa adanya, dengan apa yang selama ini mungkin sesuai apa maunya kita, sesuai kebutuhan kita gitu. Gimana menurut dari Bro Elliot ya? Ya, kalau kita bicara soal apakah boleh tidak, apakah mereka boleh menafsirkan Alkitab seperti itu? Jawabannya ya boleh gitu. Kenapa? Karena kita itu nggak bisa menghindari penafsiran. Semua orang itu pasti menafsirkan. Tapi pertanyaannya adalah yang harus kita waspadai adalah dan yang harus kita hindari adalah penafsiran yang buruk, interpretasi yang buruk. Dan yang harus kita usahakan adalah penafsiran yang baik gitu. Dan ini kita nggak cuma bicara soal Alkitab ya. Penafsiran yang baik itu wajar secara umum karena salah tafsir adalah hal yang harus kita hindari dalam komunikasi, gitu kan? Kita kan nggak pengen disalah mengerti, ya kan? Demikian juga menafsirkan Alkitab, gitu. Kita dalam menafsirkan sesuatu inginnya apa sih? Ketika kita menafsirkan Alkitab, keinginan kita adalah memahami maksud sang penulis, ya kan? Dalam hal ini kalau kita bicara Alkitab, maka kita harus memahami maksud dari sang penulis yang diinspirasikan oleh Roh Kudus pada saat itu dan diimplementasikan ke hari ini gitu. Maka dari itu saya rasa
kalau ditanya boleh nggak menghentikan mereka menafsirkan? Ya nggak boleh, itu hak mereka sebagai manusia. Tetapi kita bisa ngomong sama mereka, kalau kamu mau menafsirkan, maka kamu harus menafsirkan dengan baik, kayak gitu. Gimana? Ya. Kalau kita mau bicara soal penafsiran, maka konteks adalah salah satu rajanya, bukan salah satu ya, tapi konteks adalah raja penafsiran gitu. Yang pertama adalah konteks dekat, Ya. ayat di sekitarnya. Poin utama ya. Mungkin ya. Tahu, Ya, ya. ya kan, surat itu bicara tentang apa, ayat itu, pasal itu bicara tentang apa, kitab itu bicara tentang apa, itu semua kan harus dipelajari. Lalu konteks budaya juga, ya kan, budaya zaman itu kan harus dipelajari semua. Apa yang terjadi di jemaat Tesalonika, Efesus, Galatia, masing-masing berbeda. Maka dari itu perlu untuk kita belajar sama-sama. Yang kedua, penafsiran yang baik adalah penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Dalam konteks kekristenan, dapat dipertanggungjawabkan berarti ya sesuai dengan doktrin atau prinsip-prinsip kebenaran yang lainnya, kayak gitu. Ya. Itu saja di dalam kekristenan ada ruang-ruang perbedaan, ruang-ruang perspektif seperti misalnya taroh, baptisan, cara ibadah dan lain-lain. Itu semua adalah ruang penafsiran. Tetapi semua harus ada batasannya. Nggak bisa dong. Oke, kamu bebas lakukan apapun, kamu bebas menafsirkan apapun sesuai dengan yang kamu mau, sesuai dengan kebutuhanmu gitu. Karena kebebasan tanpa batasan menurut saya adalah kekacauan gitu. Dan di sini kita belajar sama-sama membatasi diri pada doktrin-doktrin gereja, pada pengajaran rasul-rasul kayak gitu. Dan apakah Kristen progresif di acuan-acuan tersebut? Saya tidak yakin. Gitu. Saya nggak yakin bahwa Kristen progresif mengikuti acuan-acuan tersebut kayak gitu. Oke. Kembali nih, ini ada pertanyaan yang agak relate dengan apa yang disampaikan Bro. Nah, ini ada pertanyaan yang langsung nembak nih dari Bro Sky Sitohang, Sky_Sitohang. Apakah Kristen progresif itu sesat? Bukankah Alkitab tidak boleh ditambahkan dan dikurangin? Nah, gimana nih pendapat dari Bu Eliadi? Ya jangan ditambahin, jangan dikurangin. Tapi kan gini, masalah penafsiran semua orang kan nggak lahir langsung pintar menafsirkan sesuatu. Orang kan belajar menafsirkan gitu. Nah, bagian kita kan hanya bilang, oh ini sesat, itu salah, ini sesat, ini benar atau salah. Bagian kita juga menolong mereka. Kenapa sih kita perlu menafsirkan dengan benar dan bagaimana penafsiran yang benar kayak gitu. Nggak bisa sembarangan langsung lalu kalau salah, bukannya kalau salah mereka dalam tanda kutip jadi musuh kita pun tetap harus kasih dan rangkul kayak gitu loh. Jadi sudut pandangnya kita nggak bisa semata-mata hitam atau putih. Betul, secara doktrin kita nggak setuju harus hitam atau putih. Tapi pendekatan kita sebagai orang Kristen nggak bisa hitam atau putih juga, menurut saya gitu. Oke. Next ini ada yang tanya tentang kitab nih, tentang ayat firman Tuhan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dari Bro Dedi Adolf, akun Bro Dedi Adolf. Ada yang berpendapat bahwa Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini tentang buah roh ya. Adalah salah satu jalan keselamatan. Gimana menurut pendapat Pastor Eliada? Tentang buah roh. Ya. Apakah buah roh ini salah satu jalan keselamatan bagi umat Kristen? Tidak. Buat saya ini gimana? Buah roh. Namanya aja buah roh, ya kan? Itu hasil dari kehadiran Roh Kudus tinggal di dalam kita ya, menghasilkan buah roh tersebut kayak gitu. Jadi kalau dibilang jalan keselamatan, tidak. Perbuatan baik, karakter yang baik, perubahan hidup bukan akar dari keselamatan, tapi buah dari keselamatan. Kita diselamatkan dulu, Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan hidup di dalam kita, sehingga kita menghasilkan buah roh, gitu. Oke. Jadi sebenarnya jalan keselamatan ya cuma satu ya. Saya tahu teman-teman semestinya bisa menjawab nih. Jalan keselamatan kita siapa kalau sebagai umat Kristen nih? Pasti Tuhan Yesus. Yesus Kristus itu jalan satu-satunya. Nah, buah roh itu adalah buah, namanya buah ya dari pohonnya siapa gitu kan ya. Oke, lanjut. Oke, dari yang tadi disampaikan sama pemaparannya Bro Eliada. Nah, kemudian Kristen progresif, tadi kan ada kita secara pemahaman atau penafsiran Alkitab itu ya. Itu kan kita ada kaidah-kaidah. Kalau di dalam teologisnya itu kan ada yang namanya hermeneutik, kemudian juga ada kontekstual, kemudian seperti itu ya.
Nah, menurut Bro Eliada itu di Kristen progresif mengikuti acuan-acuan seperti itu enggak? Dalam mereka menafsirkan Alkitab atau firman Tuhan itu tadi. Saya rasa mereka malah menolak acuan-acuan tersebut. Makanya mereka Oh, menyebut diri mereka sebagai progresif gitu. Kayak kenapa harus ngikutin acuan gitu. Kita harus berpikir bebas. Kita harus berpikir sekreatif mungkin dalam tanda kutip untuk melihat Tuhan sesuai dengan apa yang kita mau kayak gitu. Jadi kalau dibilang sesuai acuan ya saya nggak yakin sesuai dengan acuan kayak gitu. Apakah bisa dipertanggungjawabkan konsisten dengan firman Tuhan yang lainnya? Saya nggak yakin. Itu konsisten dengan bagian firman Tuhan, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang lainnya kayak gitu. oke. Ya. Kalau ini menimbul pertanyaan lebih lanjut nih. Kalau memang mereka enggak memakai kaidah-kaidah yang sudah ada, mereka itu sebenarnya mempunyai landasan dasar untuk menafsirkannya itu benar-benar semau gue atau gimana nih menurut Bro Eliada untuk penafsirannya Alkitabnya mereka? Saya rasa kalau saya bilang semau gue, tentu saja ada beberapa bagian dari Kristen progresif yang akademisi. Yang akademisi tentu saja bilang enggak kayak gitu. Tetapi apakah ada orang Kristen progresif yang menafsirkan semaunya sendiri? Saya cukup yakin ada. Saya yakin ada kayak gitu. Tetapi saya rasa ada beberapa akademisi progresif yang juga berpikir gitu, yang berusaha untuk menafsirkan firman Tuhan dengan sebaik mungkin kayak gitu. Itu saya yakin ada. Otak-otaknya di belakangnya itu pasti ada. Buku tentang progresivitas itu juga banyak, Kristen progresif juga banyak kayak gitu. Dan saya rasa penting sih buat kita untuk memahami ya, bukan hanya memandang Kristen progresif ini penafsirannya salah gitu. Karena nggak benar. Penafsiran akan nggak benar gitu ya. Karena saya rasa gini, kita nggak bisa semata-mata hanya menolak Kristen progresif yang menolak otoritas Alkitab, tapi menutup mata pada kenyataan bahwa banyak pendeta juga khotbahnya nggak alkitabiah gitu. Kita secara batin kita nih menerima otoritas Alkitab, tapi bagaimana dengan prakteknya gitu? Bagaimana di khotbah kita setiap minggu gitu? Jangan-jangan khotbah kita juga nggak alkitabiah, jangan-jangan khotbah kita juga nggak sesuai konteks, dan lalu kita keluar gitu, bukankah itu kemunafikan kayak gitu? Jadi buat saya kehadiran ini penting. Buat saya kehadiran Kristen progresif di Indonesia itu adalah wake up call buat gereja, buat hamba Tuhan. Yuk kita sama-sama belajar untuk menafsirkan Alkitab dengan baik dan Alkitabiah sesuai dengan postingan I Declare yang terakhir itu kan bicara tentang pendeta yang berkhotbah secara Alkitabiah kayak gitu. Ya. Ya, itu berdasarkan dari survei yang dilakukan oleh Barna di Amerika di tahun 2022 kemarin yang dirilis. Oke, ini ada pertanyaan lebih lanjut nih, Bro Eliada. Pertanyaannya kok makin sulit ya? Serem-serem pertanyaannya. Jadi kalau misalkan masih yang susah nanti kalau misalkan ya kalau misalkan malam ini tidak bisa terjawab, pasti akan kami jawab di dalam sesi yang berikutnya. Ada Pak Joy Manik, ada Bro Larry, ada Pak Michael, ada Bro Anthony, ada juga Bro Atma, kemudian juga yang endingnya nanti ada Brother Christo. Jadi Bro Ensis tidak usah khawatir. Kalau misalkan malam ini kurang puas, besok bisa tanya lagi ya. Silakan, tidak apa-apa. Ini ada pertanyaan juga, kapan ya Om Joy Manik live di sini? Sesi Om Joy Manik besok ya, teman-teman. Jadi bisa ikut lagi ya besok ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih, apakah Pastor Eliada ini termasuk progresif? Ini ada yang tanya dari Bro Hatta Halimas. Itu teman saya itu. Oh, oke. Ya, ini kemudian ini ada pertanyaan yang menarik. Kalau memang Kristen progresif berdasarkan metode penafsiran, jika Kristen progresif berdasarkan metode penafsiran, maka Agustinus dari Hippo dan masih banyak bapak gereja lainnya yang menafsirkan Alkitab secara alegoris. Itu jangan-jangan mereka itu adalah Kristen alegoris, Kristen progresif ya. Ini dari Bro Jimmy STWN. Bro Jimmy STWN. Gimana pendapat dari Pak Jimmy Setiawan itu? Bro lihat ya. Mungkin ya. STWN singkatan apa? Saya kurang tahu. Iya. Well, gini sih, saya rasa gini, kalau kita bicara apakah Kristen progresif hanya lahir dari penafsiran yang salah, jujur tidak. Kalau kita bicara sejarah, Kristen progresif itu kan juga berkembang karena ada liberation theology dan lain-lain gitu ya. Jadi
memang nggak bisa, karena seperti yang saya katakan di awal tadi, Kristen progresif itu kan luas banget. Kristen progresif itu luas banget, dan saya rasa saya jujur belum nggak bisa bilang saya paham semuanya kayak gitu. Tapi kalau kita bicara banyak, apakah ada Kristen progresif yang menafsirkannya salah? Ya ada kayak gitu. Lalu bagaimana pendapatnya tentang Agustinus gitu? Ya kalau dia memang kita nilai sebagai penafsiran yang alegoris, ya mungkin kan itu metode penafsiran itu kan juga berkembang gitu. Tapi kan kita sama-sama sepakati bahwa ya kita nggak bisa sembarangan asal menafsirkan kayak gitu. Karena kalau Ya, kita ada kaidah ya, tetap balik itu ya. bahaya banget gitu. Oke, ini dari akun _abisai. Jika penafsiran perlu ada batasannya, maka apa yang menjadi batasan-batasan pada waktu pengajaran rasul-rasul dahulu ya? Mungkin seperti itu. Gimana Well, pendapat dari kalau kita bicara apa batasan pengajaran rasul, para rasul itu kan juga diajar sendiri oleh Yesus gitu ya. Paulus itu pun mendapatkan penglihatan, dia pun sempat mendatangi Petrus untuk memastikan bahwa apakah apa yang dia ajarkan itu sesuai atau tidak kayak gitu. Dia pun berdiskusi gitu. Jadi saya rasa kalau kita bicara ada batasannya, ya batasannya adalah awalnya adalah apa yang diajarkan Yesus kepada 12 murid. Gitu. Yes. Ya. Jadi kira-kira gambarannya yang secara singkat seperti itu ya. Kalau mau lebih dalam lagi mungkin bisa nanti perlu ada suatu kelas khusus untuk tentang sejarah gereja. Oke, ada dari akun Cika.bayan. Shalom Kak, izin tanya bagaimana jenis-jenis Kristen progresif yang bisa dilihat oleh jemaat awam? Wah, Ini apa nih? Jujur kemarin tuh saya belajar banyak sebelum persiapan ini itu saya persiapan baca banyak sumber-sumber kayak gitu. Ada beberapa sih karakteristik Kristen progresif tuh ada. Tapi kalau sekarang harus saya cari tabnya dulu gitu. Tapi beberapa memang menolak pandangan tradisional gereja. Lalu biasanya banyak bicara tentang social justice kayak gitu. Lalu merendahkan keberdosaan manusia, itu juga salah satunya. Dalam artian manusia nggak serusak itu ternyata. Lalu juga ya itu tadi mungkin salah satunya orang bisa diselamatkan melalui kasih kayak gitu. Lalu bicara banyak soal social justice itu kan berarti bicara tentang toleransi, mengasihi yang begini, yang begitu, yang marginal, kaum-kaum yang tertindas dan lain-lain kayak gitu. Oke, itu jawaban yang cukup menjawab sih menurut saya. Oke, lanjut dari ini banyak banget yang tanya nih, saya sampai bingung bacanya. Dari akun Chris aja masih banyak itu materi kita. Oh, masih lanjut materi dulu ya sebelum masuk tanya jawab ya. Iya. Nah, oke. Sekarang kita dari tadi kan nyorotin dari Kristen progresifnya. Kalau dari pendapatnya Bro Eliada, peluang terjadinya penafsiran yang melenceng dan tidak sesuai kaidah ini apakah bisa terjadi juga kepada yang bukan Kristen progresif alias ya Kristen seperti kita ini? Menurut Bro Eliada gimana? Ya, menurut aku bisa banget ya. Tadi udah aku sampaikan gitu bahwa pendeta pun kita pun mungkin penafsirannya perlu terus belajar perlu terus berkembang gitu. Nah, kalau kita bicara Kristen progresif penafsirannya salah, cherry picking ayat gitu. Well, pengkhotbah juga banyak yang cherry picking ayat, cocok logi juga banyak, berlawanan dengan doktrin inti kekristenan juga banyak, ya kan? Apalagi saya dari gereja Pentakosta Karismatik, banyak itu hamba-hamba Tuhan yang menaruh pengalaman kehidupan di atas kebenaran, ya kan? Sehingga jatuhnya contohnya mungkin bisa disampaikan contoh saja. Kita tidak nge-justice seseorang atau gimana ya? Apa? Contohnya itu apa yang tadi disampaikan terakhir itu? Pengalaman hidup dijadikan sebagai ajaran di atas mimbar ya mungkin dalam pengalaman teologi di atas pengalaman rohaninya dia bersama dengan Tuhan di atas kebenaran. Misalnya, wah saya dulu berdoa setiap hari 2 jam. Setelah saya berdoa 2 hari
makin lama saya makin kaya, makin diberkati dan sebagainya. Lah, itu kan sesuatu yang kita tahu bahwa nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, gitu kan. Tetapi kenyataannya kan ada, kayak gitu. Hal-hal seperti itu kan Ya. ada di mimbar bergereja, ya kan. Lalu misalnya mengadopsi konsep-konsep kekristenan yang tidak biblikal, misalnya soal neraka, gitu ya, kayak mengadopsi dari Dante Inferno yang setan itu menyiksa, lalu setelah itu ada penglihatan liar kayak gitu. Itu kan satu konsep yang ternyata tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kayak gitu. Jadi secara tidak sadar pendeta-pendeta kita para hamba Tuhan pun perlu mengoreksi diri gitu loh. Kita nggak bisa bilang bahwa oh mereka salah gitu. Wah, yang perlu kita koreksi pertama nih diri kita. Jangan-jangan kita melakukan hal yang sama. Jangan-jangan kita sama-sama tidak tunduk kepada kebenaran firman Tuhan kayak gitu. Dan sebaliknya gereja pun, jemaat pun juga banyak orang-orang yang nggak mau belajar tentang doktrin kekristenan. Jemaat juga sering Oke. asal percaya, tidak mau menguji khotbahnya, tidak percaya pada isi hanya percaya pada khotbahnya karena pengkhotbahnya terkenal, atau percaya karena gerejanya besar, percaya karena gereja cabangnya banyak gitu kan. Lalu misalnya karena pengalaman rohani, wih semalam Tuhan bicara sama saya, atau barusan Tuhan ngomong sama saya untuk ganti khotbahnya, kayak gitu-gitu. Emangnya kita kalau Oke. yakin pasti dari Tuhan? Itu kan patut kita pertanyakan gitu. Jadi saya rasa Iya, iya, betul. luput dari praktek yang sama dengan Kristen progresif gitu. Ya kan? Oke. Ya banyak sih memang kayak seperti itu ya. Kita bisa lihat juga di YouTube kan juga banyak seperti itu. Iya. Oke, lanjut. Gitu. Nah, Oke, ini kemudian untuk maaf, silakan lanjut dulu, lanjut ya. Bro Elliot ya. Nah, ini menurut aku menarik karena kita perlu bertanya nih, kenapa sih jemaat-jemaat seperti itu? Apakah memang tidak mau terlalu serius mempelajari kekristenan, atau ada kultur yang tidak baik di dalam gereja lokal itu sendiri gitu? Karena Kristen progresif itu punya banyak keberatan loh terhadap gereja gitu. Progresif itu punya banyak keberatan terhadap gereja lokal. Dan saya rasa sebagai kita harus mendengarkan, kita harus tahu apa sih keberatan mereka gitu. Kalau dari saya pelajari dari berbagai video, dari berbagai reaksi, tanggapan, lalu akun-akun progresif, banyak gereja yang dianggap abusive, leadership abuse, ya kan, lalu manipulatif. Lalu kemarin saya juga baca bahwa banyak orang progresif menganggap gereja itu tidak berintegritas, tidak kredibel, gitu kan, secara keuangan lah, lain. Lalu witching atau mengontrol, itu mirip-mirip sama manipulatif. Lalu gereja banyak yang anti pertanyaan, tidak boleh mempertanyakan iman kayak gitu. Nah, itu juga salah satu keberatan dari teman-teman progresif. Lalu ada khotbah-khotbah yang tidak mendarat, lalu merasa kelompok atau alirannya yang paling benar, paling alkitabiah. Weh, kalau nggak Pentakosta, kalau nggak karismatik, kalau nggak bahasa Allah, nggak dipenuhi Roh Kudus gitu. Atau misalnya kalau nggak Reform, nggak Calvinis, nggak masuk surga gitu. Gitu kan juga ada kayak gitu loh. Dan itu menjadi keberatan orang yang akhirnya berpindah ke Kristen progresif gitu. Lalu tidak empati, eksklusif sebagai seorang Kristen, nggak peduli sama isu-isu sosial. Nah, sejauh ini itu yang bisa saya kelompokkan, bahwa banyak orang banyak orang yang akhirnya pindah ke Kristen progresif dari gereja lokal karena mereka melihat inkonsistensi, nggak konsisten nih antara gereja dengan pengajaran di gereja ini, nggak konsisten gitu. Dari meragukan orangnya, meragukan gereja, pada akhirnya jadi meragukan doktrinnya kayak gitu. Jadi kita perlu berhati-hati sih sebagai gereja. Jangan sampai gereja kita malah menjadi gereja tempat lahirnya Kristen progresif gitu. Karena kita memang nggak mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan gitu, nggak sesuai dengan apa yang kita katakan. Ya, oke. Berarti kalau dari penjelasan yang Bro Elliot tadi sampaikan, dalam benak saya langsung muncul tentang riset yang dilakukan oleh Barna sama Bilangan Research Center ya. Kalau Barna kan di dalam kekristenan di Amerika, kalau Bilangan Research Center kan di Indonesia ya. Itu kan di era postmodern seperti sekarang ini yang lekat kepada generasi Z dan milenial, itu kan ada salah satu surveinya yang tentang kegagalan gereja dalam merangkul anak-anak muda. Nah, ini poin-poin yang menjadi landasan munculnya Kristen progresif ternyata ada singgungannya ya dengan hasil survei tersebut gitu ya.
Gimana menurut Bro Eliada nih? Iya. Ya, saya setuju. Saya nggak baca surveinya Barna maupun bilangan research. Saya cuma lihat di internet. Saya cuman gini. Saya itu seorang hamba Tuhan. Saya menggembalakan anak-anak muda. Selama bertahun-tahun itu saya melihat, memantau perkembangan progresivitas cara berpikir dan kekristenan di luar negeri maupun di dalam negeri gitu. Karena saya tahu cepat atau lambat kekristenan progresif itu akan masuk ke Indonesia dan sudah masuk ke Indonesia sebenarnya dari lama. Nah, dan kalau dibilang Oke. apakah ada? Ya ada. Singgungannya ada banget gitu. Singgungannya ada banget gitu. Dan beberapa Kristen progresif, orang-orang yang mulai merangkul Kristen progresif, ya dulunya orang-orang yang aktif di gereja lokal, yang dulunya berapi-api, yang sama-sama aktif banget di gereja, yang ikut kelas kebangkitan, yang menggembalakan banyak orang kayak gitu. Tetapi karena melihat praktek-praktek di gereja yang, kita semua ada di sini 200-an orang, kita semua tahu bahwa gereja mungkin punya sisi gelapnya masing-masing ya. Dan di situ tidak ada pembenahan yang jelas, ya pada akhirnya orang-orang mulai meragukan gitu loh. Mulai meragukan kekristenan yang konservatif, yang kita anggap benar ini sejauh ini gitu. Kenapa? Ya karena adanya inkonsistensi antara doktrin pengajaran dengan sifat, sikap, kultur di dalam gereja itu sendiri. Ya, berarti kalau di ini ada yang tadi kan bertanya ya, Kristen progresif ini apa punya gereja atau punya persekutuannya ya? Kristen progresif ini sementara ini belum ada ya. Kita berusaha juga tidak akan ada gitu saat ini. Kemudian kan ya kayaknya udah ada. jadi ya cuma kan belum kelihatan gitu aja. Ya semoga mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau komen di sini, sudah ada di sini gitu. Mungkin kita bisa datangin rame-rame. Mungkin kita Nah bisa ini ngopi bareng, makan bareng. ya bisa ngopi bareng gitu, atau makan cimol atau cilok bareng gitu, yang pedes-pedes sama-sama pedes gitu ya. Oke, berarti ini jadi suatu ironi ya, kalau gereja itu sebenarnya adalah tempat lahirnya orang-orang dari Kristen progresif ini. Jadi ini perlu menjadi sorotan juga dari gereja-gereja, maksudnya supaya hal ini disadarin kalau memang ada sesuatu yang bisa membuat luka dan melahirkan orang-orang yang punya pandangan progresif seperti ini gitu. Gimana menurut Bro Eliada? Iya, betul. Tapi saya rasa gini, melihat reaksi gereja di Indonesia akhir-akhir ini ya, kita perlu berhati-hati supaya kita nggak mispersepsi sama teman-teman dari Kristen progresif. Benar, dan saya juga sepakat bahwa doktrinnya itu berbeda dan berbahaya. Tapi kita nggak bisa anggap personnya, musuhnya, pribadinya itu sebagai musuh gitu loh. Karena semakin kita bereaksi, marah, emosi, itu malah membuktikan tuduhan mereka terhadap gereja. Tuh kan, gereja dominan. Tuh kan orang-orang Kristen yang seperti kita ini nggak mengasihi. Ya, sorry to say ya, kita lihat aja kolom komentar yang ada di konten-konten yang lagi membahas Kristen progresif gitu. Wah, itu kan oke, beberapa saya apresiasi karena sopan, baik, ya kan, santun banget. Tapi kalau kita bicara tentang seberapa mencerminkannya tercerminnya kekristenan dari kolom komentar, saya nggak yakin gitu loh, tercermin gitu, ya kan. Sehingga ketika orang lihat, wih, gereja kok kayak gini ya, responnya kok kayak gini ya, sifatnya kok kayak gini ya, sikapnya kok kayak gini, reaksinya kok kayak gini ya, kenapa malah full of hate, kenapa penuh dengan kebencian gitu. Nah, itu pembuktian tuh kan dari teman-teman progresif bahwa teman-teman yang Kristennya konservatif, yang bagi mereka kolot, itu nggak penuh kasih, mereka nggak bisa mengasihi orang-orang seperti kita gitu. Itulah kenapa ketika saya bikin konten, saya nggak tahu ya, tapi saya rasa saya salah satu yang pertama bikin konten menanggapi hal tersebut. Saya nggak bikin konten untuk menanggapi doktrinnya, tapi saya self reflect. Saya merefleksikan kepada diri saya sendiri gitu loh. Apakah selama ini apa yang saya lakukan udah benar gitu loh. Terlepas dari saya memandang apa yang dia lakukan salah, tetapi jangan-jangan saya di dalam prakteknya juga melakukan kesalahan dan memiliki lubang kesalahan yang sama, yaitu menafsirkan Alkitab sesuai dengan apa yang saya mau kayak gitu. Ya, betul. Oke, jadi mengoreksi diri sendiri itu yang mungkin bisa kita ambil dari garis bawah yang disampaikan oleh Bro Eliada, refleksi pada diri sendiri. Ya. Nah, sekarang
kembali dari ini kan Kristen progresif lahir dari suatu kekecewaan dan kegagalan dan suatu kritikan yang dilakukan oleh mereka terhadap gereja yang menurut istilah mereka adalah gereja-gereja konvensional atau tradisional ya, kalau istilah mereka ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, Bro Eliad ya, apakah semua kritik yang dilakukan oleh Kristen progresif itu benar? Ya, menurut Bro Eliad gimana? Nah, ini disclaimer dulu ya, saya nggak bilang bahwa tadi yang saya katakan itu tempat lahirnya, tapi mungkin menjadi pemicu kenapa Kristen progresif itu berkembang sampai sekarang. Kenapa ada banyak anak-anak muda yang move ke Kristen progresif ya, karena melihat hal-hal praktek-praktek yang kurang baik tadi di dalam gereja lokal. Nah, kalau kita bicara soal kritik dari teman-teman progresif, saya rasa kita harus lihat dan merangkuh kritik dari teman-teman progresif gitu loh. Misalnya, mereka kritik gereja kayak abusive. Kalau kita mau jujur, banyak gereja yang abusive gitu. Apakah saya lahir besar di gereja yang lingkungannya sehat, langsung sehat, berbudaya dengan baik? Ya tidak, gitu kan. Tapi ketika saya tahu bahwa, oh ini kulturnya tidak baik, maka saya nggak pindah jadi Kristen progresif. Tapi saya mengusahakan supaya kultur yang benar, nilai-nilai kerajaan surga yang benar, itu ditanamkan di tempat di mana saya berkomunitas gitu. Kita harus bisa juga dong menjawab keberatan mereka yang disampaikan secara publik, juga secara publik gitu. Misalnya ada orang-orang yang mau tentang imannya mereka ya, kita nggak bisa jawab dong kayak, udah kamu yang penting percaya aja, nggak usah tanya. Iman itu soal percaya, nggak boleh mempertanyakan iman kayak gitu. Nah itu kan banyak gitu. Dan anak-anak muda hari ini dibegitukan, ya nggak bisa gitu. Ya, Nggak bisa. betul. Nah kita perlu mengoreksi kembali gereja kita, tempat di mana kita bertumbuh. Apakah kultur gereja, kultur kepemimpinan di gereja kita itu sehat atau tidak? Karena gini, kalau kita percaya bahwa teologi kita benar dan sehat, maka seharusnya kultur di gereja kita itu juga benar dan sehat gitu. Benar dan sehat tidak berarti sempurna, karena saya percaya di dalam ketidaksempurnaan anugerah Tuhan mengalir gitu. Tetapi disitulah letaknya sehatnya tuh di situ. Ada ruang buat kesempurnaan. Itulah gereja yang buat saya sehat gitu. Tetapi nggak juga yang menuntut abuse orang-orang untuk melakukan ini demi kepentingan pribadi misalnya gitu ya. Kita perlu pertanyakan sama-sama gitu. Jangan sampai gereja kita jadi embrionya Kristen progresif. Banyak orang keluar gereja, nggak mau bergereja, ya karena ternyata kultur di gereja kita juga nggak sebaik itu. Oke. Sip. Sampai mana tadi ya? Tiba-tiba tadi nge-freeze. Layarnya nggak bisa di-UT, tapi saya bisa lihat komen-komen yang masuk ini. Nge-freeze. Oke. Tadi apa yang harus dilakukan gereja nih? Tadi kalau tidak salah ya, Bro Eliad ya. Jadi ya kita perlu melihat merengkuh gitu loh. Yuk kita sama-sama belajar saja. Sebenarnya sajane bahasa Jawa. Sebenarnya apa sih yang menjadi kritikan teman-teman progresif itu apa gitu. Lalu coba kita lihat. Jangan-jangan dari kritiknya mereka itu benar loh gitu di dalam gereja kita. Jangan-jangan memang budaya gereja kita nggak sehat, nggak sebaik itu, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Sedangkan kita nunjuk orang kayak, wah kamu Kristen progresif, penafsirannya salah, kamu nggak bener, gini. Ternyata penafsiran kita juga nggak sebaik itu. Nah kita perlu mengoreksi diri juga kayak gitu. Lalu kita coba deh untuk berdiskusi dengan mereka, ngobrol sama mereka, apa sih yang mereka percaya itu. Mungkin kita nggak kenal ya, tapi kita bisa belajar gitu loh. Kenapa ini penting belajar? Karena cepat atau lambat ini saya percaya gerakannya makin banyak yang orang akan percaya Kristen progresif gitu. Kita perlu mengoreksi gereja kita, apakah kultur kepemimpinan gereja kita itu sehat atau tidak. Karena kita percaya bahwa teologi yang benar, kalau teologi kita benar dan sehat, maka kultur di gereja kita harusnya benar dan sehat juga gitu. Bahasa kerennya dekonstruksi, perlu rekonstruksi, membangun kembali dengan benar gitu loh. Jangan sampai kita robohkan semua yang sudah kita percaya, habis itu kita nggak bangun apapun ya. Kita tetap perlu bangun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu loh. Yuk kita sama-sama belajar buat merendahkan hati kita, menaruh pikiran kita di bawah kebenaran firman Tuhan gitu. Yuk kita sama-sama rangkup perubahan itu supaya gereja kita nggak jadi tempat lahirnya orang-orang Kristen progresif. Oke, jadi keren ya tadi. Jadi nggak cuma sekedar dekonstruksi, tapi juga rekonstruksi. Betul. Benar seperti itu ya, Bro Eliad. Yes. Keren tuh. Itu bagus banget. Oke, ini ada pertanyaan nih dari akun Darbro. Bro atau sis nih ya, Asumatoki _ Apakah Kristen progresif ini bisa dikategorikan sebagai bidat menurut
Bro Eliada gimana? Wah, jujur gini, kalau saya yang ngomong, saya nggak merasa saya berhak untuk bilang ini bidat atau tidak gitu. Bidat itu kan satu level yang wah sesat banget gitu ya. Yang kalau kita bilang udahlah nyahkanlah kepada iblis gitu. Jujur saya nggak berani ngomong sampai situ. Tapi apakah saya setuju? Tidak gitu. Apakah menurut saya salah? Ya, saya tidak sepakat gitu. Dan saya rasa gini, untuk bilang satu hal itu benar atau salah, itu hal yang wajar. Saya nggak bisa bilang semuanya benar atau salah. Saya nggak bisa bilang semuanya benar. Itu kan yang diinginkan orang-orang progresif gitu. Karena kalau semuanya benar, ya kebenaran itu tidak ada, gitu. Kalau semuanya betul benar. juga sih. Nah, Benar, saya bilang itu menurut pandangan saya itu salah. Dari apa yang saya pelajari selama ini itu salah gitu. Tapi nanti kalau bicara bidat atau tidak, saya rasa ada teolog-teolog yang lebih mumpuni untuk bicara tentang hal ini mau bidat atau tidak, dikategorikan bidat atau tidak, biarkan hamba-hamba Tuhan yang terkenal dan yang hebat-hebat tersebut yang bicara gitu. Tapi ini pandangan saya secara personal gitu. Saya rasa saya terlalu mudah untuk mengkategorikan ini bidat atau tidak gitu. Ya, oke. Ya, jadi kita nggak bisa menghakimi ya, guys. Jadi sesuatu itu benar atau salah itu ada sudut pandangnya masing-masing. Iya. Jadi kita menyampaikan ini, apa yang kita bahas ini adalah dari sisi teologis. Ya, kalau misalkan progresif juga tergelitik dengan apa yang dibicarakan pada malam hari ini, silakan bisa bikin IG live juga. Kita akan join rame-rame sambil ngopi sama-sama. Iya. Gitu ya, Bro Eliada. Dan saya rasa gini kok. Oke. Itu salah satu hal yang orang-orang progresif itu nilai dari kita. Oh, orang-orang ini suka menyalah-nyalahkan orang lain, suka menyesat-nyesatkan orang lain, suka membidat-bidatkan orang lain gitu. Ya, memang mungkin kita anggap itu salah gitu ya. Tapi gini, saya ingat satu kutipannya Pak YTH, Pak Yakub Trihandoko. Dia bilang kayak gini, kamu mungkin salah tapi saya tidak lebih benar gitu. Kalau hari ini kita benar, itu pun kan karena anugerah dan kasih karunia Tuhan gitu loh. Jadi nggak usah postur dan gestur kita itu nggak usah si paling benar gitu. Nggak usah si paling benar ya, kita ya udah gitu loh. Ya nggak usah gestur kita ini jangan sombong. Gestur kita tetap mengasihi gitu loh. Sekalipun kita menganggap mereka salah kayak gitu. Tapi gestur kita yang harus berubah. Menurut saya itu sih. Ya, ya. Jadi kita nggak bisa seperti yang sebenarnya dikritik oleh kaum ini ya, kaum Kristen progresif ya. Kritik yang dilakukan salah satunya juga karena kita terlalu mudah menghakimi kata mereka seperti itu. Walaupun aku nggak setuju dengan semua kritik dari teman-teman progresif ya. Misalnya dia bilang, gereja melakukan mentoring itu sama dengan controlling gitu. Kayak supaya mengontrol jemaat, maka ada mentoring, maka ada pemuritan. Ya enggak juga, Alkitab juga nyuruh kita untuk memuridkan, gitu kan. Kenyataannya kultur mengajar dan mempercayakan pengajaran itu juga didukung oleh Alkitab, gitu loh. Mungkin memang ada mentoring yang tidak sehat. Namun tindakan yang menyimpang itu harus dibenahi dengan tindakan yang benar, bukan dengan menghapuskan tindakan tersebut, gitu loh. Orang tindakannya baik kok, mentoring itu kan baik. Tapi kalau ada mentoring yang toxic, mentoring yang tidak sehat, ya udah, yang diubah cara mentoringnya, bukan mentoringnya dihilangkan gitu. Lalu misal kita bicara soal gereja, metodenya ya. Iya, metodenya. Misalnya ada kritik-kritik dari teman-teman progresif bilang gereja korup. Oke, ya gereja saya percaya bahwa harus berani bertanggung jawab untuk secara keuangan kayak gitu. Kritiknya kan harusnya ke situ, dan gereja pun harusnya menanggapi seperti itu, gitu kan. Bukan mengajak orang untuk tidak percaya pada gereja secara umum. Buat saya jadi aneh dong. Kalau kita bicara gereja ini korup, ya kritiknya ayo dong gereja benahi dirimu, bukan nggak percaya sama gereja. Gitu kan? Itu kan kita melewati langkah gitu loh. Ya kan? Ya. Lalu misalnya kayak gini, banyak orang progresif bilang gereja tidak berpihak pada kaum marginal yang tertindas gitu. Ya kan? Well, itu kan generalisasi. Saya nggak setuju. Itu kan generalisasi. Itu melihat secara umum. Nggak semua gereja demikian loh. Nggak semua gereja nggak berpihak pada kaum marginal, orang-orang yang tertindas. Kalau memang mau ngobrol, saya undang ke Jogja, saya host di Jogja, saya jamu di Jogja. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Kita lihat pelayanan sosial di gereja-gereja di Jogja gitu. Kita ngobrol. Di situ kita tahu bahwa ada loh gereja yang peduli sama kota. Ada loh gereja yang peduli sama orang gila di jalan. Ada loh gereja yang peduli sama dimakan. Ada gereja yang
mau menyekolahkan anak-anak yang tidak diinginkan orang tuanya itu ada loh gitu loh. Jadi ayo Ya, dong, kita banyak. Nggak cuma di Jogja, bro. ya, Banyak jangan di pasti mana-mana. banyak. Terus Ya, aku yang ngomong, aku berani nge-host gitu, aku bisa mempertanggungjawabkan apa yang aku katakan gitu kan. Ayo kita ya, ngobrol-ngobrol gitu, jangan apa namanya generalisasi. Orang kalian nggak suka digeneralisasi, kenapa mengeneralisasi kami sebagai sebuah gereja gitu kan. Lalu misalnya ya, kritik betul. tentang kasih, buat mereka kan kasih itu adalah penerimaan dan pembiaran gitu. Saya rasa itu patut dikritik. Kenapa? Ya kita sebagai manusia biasa aja, kalau yang namanya mengasihi orang itu pasti menegur dan menasihati kok. Gitu kan. Menegur Ya, dan menasihati itu hal yang nggak harus jadi orang Kristen, it's common grace, itu anugerah umum gitu loh, nggak perlu jadi ya. Kristen untuk menegur dan menasihati gitu. Jadi ayo dong, masa kita double standar ganda kayak gitu. Jadi menurut saya kritiknya baik beberapa, tapi nggak semuanya harus dilakukan. Ada kritik yang menurut saya juga patut kita kritik balik kayak gitu. Oke, keren. Nice. Keren banget nih disampaikan. Oke, ini ada pertanyaan lagi masuk dari akun Brandon Layanto, Bro Brandon Layanto. Sebenarnya penafsiran Kristen progresif itu sangat melenceng dari Alkitab enggak menurut Bro Eliada? Silakan, Nah, mungkin bisa merespon. ini sekali lagi ya, Kristen progresif itu bentuknya banyak banget. Coba Bro Brandon pelajari Kristen progresif di Amerika. Ada yang dari menyimpang saja sampai menyimpang banget gitu. Misalnya Bapa disebut mother, ya ada gitu. Allah tidak mau Yo, disebut Bapa karena mereka percaya pada non-binary God gitu. Jadi kayak non-binary God, ya. not father, bukan Bapa. Ya itu kan menyimpang banget ya. Jadi kalau kita bicara menyimpang aja atau menyimpang banget, ya dua-duanya. Saya rasa ada yang menyimpang aja, ada yang menyimpang banget kayak gitu. Ya, itu dengar-dengarnya juga paham itu sudah ada tuh di Indonesia tuh yang mengangkat seperti itu gereja. Ya sudah. Kalau mereka mengajarkan bahkan yang saya pribadi dengar ya, jadi ini subjektif sifatnya. Kalau gerejanya mengajarkan anak-anak sekolah minggunya berdoanya bukan menyebut Bapak kami, tapi Ibu kami. Seperti itu. Ya, Karena ya beranggapan bahwa non-binary ya, Tuhan kita itu. ya Gitu. Ya, memang itu sudah ada gitu loh. Ayo gereja kita sama-sama jangan cuma mengutuki lalu mengusir gitu. Lah itu kayak memperkuat tuduhan mereka gitu loh, bahwa kita ini nggak friendly, bahwa orang Kristen yang konvensional itu nggak asik, nggak bisa diajak hidup bersama kayak gitu. Tapi pendekatan kita harus berbeda dong. Itu pendekatan kita harus ya. mengajak mereka untuk memikirkan apa yang mereka percayai. Gitu. Jangan cuma Ya. ini Oke. salah, tapi yuk kita bertanya sama mereka, why do you believe what you believe? Kenapa kamu percaya pada apa yang kamu percayai gitu? Apakah Ya. yang kamu percaya benar gitu? Karena gini, semua orang bebas mempercayai apapun yang dia mau percayai, tapi nggak semua orang mempercayai hal yang benar kan kayak gitu. Nah bagian kita untuk nolong mereka, yuk kita tolong bahwa nggak seperti itu kayak gitu. Oke. Nah, ini mungkin kalau dari yang pernah Bro Eli ada lakuin ya, dari pengamatan selama ini, ada enggak poin-poin yang kira-kira bisa disampaikan nih ke teman-teman yang diangkat oleh Christian progresif ini? Secara umum ya, kalau sekarang di Indonesia kan belum secara pakem muncul secara fix gitu ya. Mungkin yang dari luar negeri atau dari Amerika gitu, mungkin ada poin-poin yang dijadikan bisa sebagai langkah-langkah yang dilakukan oleh progresif Christianity. Silakan. Sorry, langkah-langkah oleh Kristen progresif atau dari kita sebagai gereja harus gimana? Dari Kristen progresifnya dulu deh. Ada Oh, poin-poin enggak apa yang kira-kira pandangan mereka yang jadi kayak semacam kredo lah ya, kredonya mereka gitu. oke. Kalau dari apa yang mereka percayai, mungkin ada beberapa web yang bisa kita cek ya. Misalnya progressivechristianity.org. Itu dalam bahasa Inggris, itu bicara tentang apa sih yang mereka percayai gitu kan. Lalu ada juga 8 Points of Progressive Christianity gitu. Mereka percaya pada Allah yang mengasihi gitu kan. Ya, sebenarnya kalau bicara mereka percaya sama Yesus, percaya, tapi sisi kasihnya saja, nggak mau sisi keadilannya, nggak mau sisi Allah yang nggak mau sisi Allah yang adil, tapi Nggak ya secara sisi utuh Allah ya yang berarti ya. secara utuh gitu kan. Lalu apa namanya, mereka percaya pada kasih, di mana kasih ini jalan keselamatan gitu-gitu. Jadi jujur kok aku belum terlalu dalam tanda kutip melihat ini sebagai
Karena kan luas banget. Ya. Saya kata kalau misalnya ada tiba-tiba orang bikin pengakuan iman Kristen progresif baru juga orang Kristen progresif lainnya juga nggak apa-apa gitu loh. Iya kan orang progresif Begitu. ya gitu. Jadi memang tapi saya rasa kebebasan itu yang berbahaya gitu loh. Karena kebebasan tanpa batasan ya kekacauan kayak gitu. Ya. Ya, oke. Ini tadi kan dari yang sesi yang sebelum kita nge-lag tadi itu kan ada sempat kita singgung bahwa salah satu yang menjadi embrio munculnya Kristen progresif ini kan karena seperti yang diangkat oleh penelitiannya Barna maupun BRC gitu ya. Nah sekarang kan ada pertanyaan nih, kira-kira apakah sebenarnya Kristen progresif ini adalah jawaban buat anak-anak muda yang membutuhkan sesuatu yang bisa diterima di dalam dari sisi anak mudanya maupun dari kekristenan. Nah ini kan menjadi satu pertanyaan yang baru buat kita. Apakah sebenarnya Kristen progresif ini suatu jawaban? Nah teman-teman yang mungkin ada muncul pertanyaan itu di dalam benaknya pada malam hari ini, kita akan tidak jawab pada malam hari ini, tapi nanti akan dibahas pada sesinya Pak Michael Christian. Ya. Itu nanti di sesi yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Sesi yang kelima di tanggal 15 April. Ya. Itu Pak Michael Christian akan membawa temanya adalah itu. Apakah Kristen progresif adalah suatu jawaban? Nah, nanti teman-teman bisa bertanya di sana. Oke, lanjut Bro Eliada. Tadi kan pertanyaan saya kan tentang poin-poin yang dilakukan oleh pandangan dari Kristen progresif. Nah, sekarang dari sikapnya gereja gimana untuk yang sudah terlanjur ini adanya kegerakan progresif Kristen ini? Kira-kira apa yang perlu dilakukan dari pihak gereja? Kalau kita bicara apa yang harus gereja lakukan, ya gereja ini kan bisa berubah atau tidak itu kan tergantung pendetanya ya. Jadi ayolah para pendeta, para pengkhotbah, kita mulai belajar firman Tuhan dengan baik dan benar. Belajar untuk tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Jangan pengalaman rohani dijadikan kebenaran, jangan penglihatan dijadikan kebenaran gitu. Jadi jangan ayo kita belajar sama-sama gitu kebenaran firman Tuhan. Yuk kita sama-sama izinkan orang lain mungkin mengoreksi firman Tuhan, menginterpretasikan dirinya sendiri. Itu penting kok saya rasa. Saya rasa itu hal yang sangat penting gitu buat setiap kita untuk mempelajari firman Tuhan kayak gitu. Lalu coba deh pelajari isu-isu terkini ini secara mendalam. Bukan cuma luarnya doang. Jangan sampai kita mengeneralisasi satu aliran, yaitu progresif, hanya dari satu orang. Gara-gara di Indonesia yang rame satu orang doang, gitu kan. Bukan berarti Kristen progresif ini dia, gitu. Karena di baliknya Kristen progresif itu sangat luas, guys. Kristen progresif itu sangat luas, sangat besar gitu. Kita nggak bisa bilang, oh Kristen progresif ya pendeta yang lagi viral, enggak gitu. Pendeta yang lagi viral ini merepresentasikan sedikit dari Kristen progresif gitu. Yuk kita pelajari isu-isunya apa sih yang jadi kritik-kritiknya gitu. Siapa tahu dari kritik-kritik tersebut kita malah bisa membangun gereja kita dan melindungi anak-anak muda gereja kita untuk pindah ke Kristen progresif kayak gitu. Nah itu saya rasa patut untuk kita renungkan gitu ya. Lalu sadari juga bahwa gereja kita ini bisa dan punya kesalahan loh. Jangan merasa gereja kita ini sempurna gitu. Jangan merasa gitu. Yuk kita terbuka pada evaluasi ya kan. Terutama dalam mengikut Kristus. Ini hal yang sampai hari ini saya pegang ya. Karena saya lihat dari satu role model namanya almarhum Pastor Aditya Oloan. Saya belajar banyak dari beliau. Satu kali dia datang ke Jogja. Dia di gerejanya teman saya. Shout out to Influence Generation sama dari Noel. Waktu itu Noel sama Kak Andre ngundang beliau. Lalu saya diundang ke sana. Untuk dengerin dia ngomong lah. Lalu di satu statementnya dia ada satu statement yang menarik banget. Dia bilang kayak gini. Saya bilang sama anak-anak saya di muda. Dia bilang kayak gini. Kalau saya berhenti mengikuti Yesus, berhenti mengikuti saya. Artinya gini, kalau saya berhenti ikut Yesus, udah jangan ikut saya lagi. Kayak gitu. Karena dia sadar, dia ini bisa salah loh. Dia ini bisa nggak ikut Yesus loh. Gitu. Dan kadang-kadang kerendahan hati itu yang nggak dimiliki para pendeta. Gitu. Kita berpikir, kita pasti benar. Gitu. Nah ketika kita berpikir kita pasti benar, jangan-jangan kita sedang abusive, manipulatif. Gitu. Kalau kita anti kritik, jangan-jangan kita salah selama ini. Gitu. Jangan-jangan orang nggak mau kritik kita bukan karena kita ini sempurna, tapi karena kita ini
nyebelin orangnya gitu. Orangnya nggak akan bisa berubah gitu. Jadi saya rasa kita perlu sadar bahwa kita ini bisa dan punya kesalahan gitu ya. Lalu jangan tutup mata telinga dari kritik internal maupun eksternal buat perubahan, bangun budaya kepemimpinan dan gereja yang biblical dan sehat gitu. Dan yang terakhir, yuk kita belajar untuk nggak jadi sama seperti teman-teman yang progresif gitu. Artinya apa? Kita konsisten dengan value-value kerajaan surga gitu. Kita konsisten dengan itu. Gitu. Misalnya dunia melakukan cancel culture, teman-teman progresif melakukan cancel culture terhadap pendeta konvensional. Ya kita jangan lakukan itu sebaliknya dong ke mereka. Kita bisa nggak undang dia, tapi nggak perlu dong membenci mereka kayak gitu. Jadi buat saya kita tetap harus punya warna yang berbeda. Kita tetap harus punya warna yang berbeda. Tapi ya coba kita lihat, jangan-jangan selama ini kita itu perlu mengoreksi diri loh, gitu. Kita perlu mengoreksi diri, gitu. Kita perlu lebih peduli sama anak-anak muda, gitu. Karena saya jujur lihat, saya nggak bisa bilang bahwa semua gereja seperti ini ya. Tapi dari apa yang saya lihat, kadang-kadang isunya tuh gitu-gitu aja. Isu-isu tuh berputar di situ aja ya. Iya, muter-muter di situ aja. Kita nggak bangun satu budaya yang menolong kita untuk menghadapi problem masa depan gitu. Kita nggak bentengin gereja kita dengan itu. Dan kadang-kadang gini, kalau saya bicara soal culture, saya bicara soal pengajaran lalu budaya, itu hal yang biasanya orang nggak peduli. Yang penting bagaimana membuat kegerakan, yang penting bagaimana bikin event, yang penting bagaimana bikin ini, bikin itu. Ya, sekarang teman-teman progresif datang, kita semua kelabaan, gitu. Dan biasanya kelabaan kita pengen hasil yang instan. Hasil instan apa? Marah-marah, gitu. Itu marah-marah goreng sama teman-teman progresif. Itu jatuh ke jebakannya mereka. Iya betul. Itu sih hal yang saya penting kita sebagai gereja untuk ayo kita bertobat sama-sama gitu. Saya nggak merasa komunitas saya Fire Community sebagai komunitas yang paling sehat gitu. Saya nggak bilang gereja saya gereja tersehat, gereja terbaik, enggak sama sekali, gitu kan. Gereja saya adalah gereja yang isinya orang-orang berdosa juga kok. Tapi tapi saya mengajak komunitas kita untuk sisi kebenaran firman Tuhan gitu loh, di mana ada penerimaan tapi juga ada disiplin gitu, di mana ada kasih tetapi di situ juga ada keberlanjutan untuk berubah, berprogres di dalam Tuhan, maju di dalam Tuhan, semakin mengasihi, mencintai Yesus Kristus itu sendiri gitu. Jangan sampai kita ngakunya berprogres tapi dari mengasihi Yesus jadi mengasihi diri sendiri, ya itu namanya mundur gitu. Orang Yesus bilang kasihilah Tuhan bukan kasihlah diri sendiri gitu. Jadi yuk kita sama-sama come on gitu. Ayo kita sama-sama belajar buat sebelum kita tunjuk orang lain, tunjuk diri kita terlebih dahulu gitu. Oke, nice. Ini pertanyaan masih banyak, cuma masih ada sesi-sesi yang lain, masih ada 6 sesi lagi ya, Bro Ensis. Yang tidak bisa terjawab malam ini akan dijawab di sesi berikutnya. Ini ada pertanyaan juga yang doktrinal nih, cukup berat. Rasanya akan dijawab bisa. Kalau yang susah-susah dijawab yang lain-lain aja. Mungkin nih pertanyaannya Sister Asuma Toki ini ya, apakah Kristen progresif dan doktrin progressive revelation itu serupa? Nah ini mungkin bisa akan dijawab oleh Pak Joy Manik ya. Jadi Bro Ensis bisa ikutin lagi IG Live besok tentang Kristen progresif dan perbandingannya dengan doktrin progressive revelation. Nanti akan dijawab kok oleh teman-teman yang lain. Ya kita tidak mungkin dong satu hari bisa membereskan semua seperti yang tadi disampaikan oleh Bro Eliada. Kalau ya kita mungkin maunya semuanya instan gitu ya, tapi semuanya kita perlu ada yang namanya proses, dan kita tidak bisa langsung mengharapkan ada hasil yang instan juga. Betul ya Bro ya? Ya ini sudah 1 jam lebih ini ya, mungkin kepotong tadi yang itu, ini jadi sesi keduanya akan kita save di feednya iDeclare. Yang tadi yang sesi pertama tidak sempat bisa nge-tag kolaborator dengan Bro Eliada, yang kedua ini nanti akan kita tag untuk kolaborator dengan Bro Eliada. Ya kira-kira untuk malam ini saya rasa cukup ya untuk sebagai pemanasan menuju ke iDeclare series yang berikutnya ke Pak Joy Manik besok di jam yang sama, jam 7 malam di akun yang sama iDeclare, atau bisa ikuti lewat akunnya Pak Joy Manik
teman-teman bisa mengikuti kembali dan bisa mempersiapkan pertanyaannya. Nanti I Declare akan posting di stories juga untuk dikasih masukan apa aja yang mau ditanyakan oleh Pak Zulmanik besok. Oke, thank you. Sebelum tutup, mungkin Bro Eliada bisa pimpin kita dalam doa. Silakan, Bro. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk obrolan yang menghasilkan buah ini, Tuhan. Aku berdoa dan berdoa malam hari ini Kau yang tolong setiap kami supaya kami itu nggak melihat konflik ini, masalah ini, problem ini dari sisi emosi saja. Tapi Ya. kami pengen untuk melihat masalah ini dari sudut pandang-Mu. Apa sih yang Kau sedang ingin ubah buat kami, buat gereja kami, bagaimana kami memperlakukan generasi muda, generasi kedepannya, Tuhan. Kami nggak mau salah langkah. Kami rindu Tuhan untuk Kau bekerja di tengah-tengah setiap kami, supaya kami bisa menjawab, supaya kami bisa merangkul, supaya kami bisa menjadi solusi buat apa yang sedang kami hadapi di depan ini, Tuhan. Tolong setiap kami, mampukan kami, berikan kami hikmat-Mu, berikan para pendeta hikmat yang daripada-Mu, kasih karunia anugerah-Mu, itu turun kepada para hamba Tuhan, gereja-gereja lokal, supaya ketika mereka menghadapi situasi-situasi ke depan ini, Tuhan, mereka menghadapinya dengan hikmat yang daripada Kristus. Aku berdoa kiranya apa yang kami bicarakan semakin berbuah, dan kami berdoa Tuhan di pertemuan-pertemuan berikutnya, live-live berikutnya, Engkau berbicara melalui anak-anak-Mu, melalui hamba-hamba-Mu dengan kuat, dengan dahsyat, sehingga anak-anak-Mu yang lain bisa menolong jemaat-Mu, tubuh Kristus, untuk bisa menyikapi problem ini dengan baik dan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya sama-sama katakan, Amin. Amin.